Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, halo Tribuners. Bersama saya lagi Hanif Mustafa dalam acara Tindak Tribun Kriminal dan juga Hukum. Baik, seperti biasa kita akan membahas hal yang tengah hangat dibicarakan saat ini. Dan khusus hari ini kita akan membahas tentang pelaksanaan operasi justisi dalam penegakan protokol kesehatan. Yang kita ketahui COVID-19 pandemi saat ini sudah hampir genap 1 tahun. Nah, hari ini juga sudah hadir narasumber kita terkait tentang pelaksanaan operasi justisi ini, yaitu Bapak Kaur Pedum Bithumas Polda Lampung, Kompol John Kennedy. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Gimana Pak keadaannya? Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak atas waktunya Pak hari ini. Ya. Baik, Tribuners, tanpa berpanjang kata, kita langsung aja ngobrol-ngobrol dengan Pak John Kennedy terkait pelaksanaan operasi justisi ini, khususnya di Provinsi Lampung. Pak, izin Pak, Polda Lampung ini kan sangat aktif Pak, melaksanakan operasi justisi, penegakan protokol kesehatan. Nah, sejauh ini sudah ada berapa pelanggar sih Pak yang ditindak Pak, dan bahkan diberi sanksi Pak? Udah dari siap, izin Pak, bisa dijelaskan Pak? Jadi ya betul sekali, kita dalam hal ini Polda Lampung giat sekali melaksanakan operasi justisi ini dalam penegakan hukum. Jadi sampai sekarang ini jumlah pelanggar ini sebanyak 19.040. Jadi 19.040 pelanggar. Banyak juga ya kalau dilihat ini, tapi ya ginilah kegiatan kita. Iya Pak, siap. Kalau boleh tahu itu Pak, untuk pembagiannya 19.000 itu antara sanksi, teguran, itu berapa Pak, izin Pak? Oke. Baik, dapat kami jelaskan di sini. Ya. Teguran secara tertulis ini, ya itu sih. Teguran secara tertulis ini 19.040. Kemudian kemudian ada apa namanya? Daya paksa polisional, jadi ada seperti membersihkan fasilitas umum gitu. Oh gitu Pak, siap. Ada yang menyanyikan lagu, ada yang push up dan segala macam. Iya. Jadi kalau sampai sekarang itu kita laksanakan. Oh seperti itu Pak, siap. Ya. Nah, kalau untuk sanksi denda sendiri Pak, sudah ada atau belum Pak untuk penerapan ini Pak kepada para pelanggar? Saya lihat juga kan ini sangat tinggi sekali 19 itu Pak. Izin Pak. Betul. Baik, dalam hal ini sampai sekarang sesuai data yang ada dengan kami, kalau pelanggaran denda ini kita nihil, jadi negatif, ada gitu, denda. Pak, sampai saat ini ya. Oh seperti itu. Jadi belum ada denda yang terkumpul ya Pak untuk sejauh ini dari mulai awal itu. Gitu Pak. Betul. Siap Pak. Nah Pak, terkait untuk operasi justisi ini Pak, yang dilaksanakan Polda Lampung, itu targetnya di mana aja sih Pak? Apakah ada target khusus Pak, mungkin di lokasi-lokasi spot? Oke. Ya. Kalau secara target secara khusus sampai sekarang kita tidak ada, tapi kita target itu dilaksanakan seperti adanya di stasiun atau bandar udara, pelabuhan gitu. Kemudian kalau di tempat-tempat keramaian seperti di mall, kemudian di pasar, kemudian di resto, rumah makan itu, kemudian tempat-tempat wisata, kemudian tidak lepas juga tempat-tempat ibadah, kemudian tempat umum lainnya. Demikian. Pak. Oh seperti itu ya Pak ya. Iya. Pak, kemarin saya lihat Polda Lampung terakhir melaksanakan operasi justisi ini di tempat wisata ya Pak ya. Salah satunya ada di pantai itu Pak ya. Betul. Pengawasan yang kita lakukan di tempat-tempat wisata itu dan penegakannya seperti apa sih Pak? Apakah langsung kita cuman woro-woro aja, atau kita langsung ke masyarakatnya mengingatkan dan juga memberi sanksi? Jadi kita bukan ini ya, kita terjun ke lapangan, kemudian memberikan semua tempat-tempat wisata yang ada di wilayah Lampung ini. Iya, siap. Ini sudah pengawasan dan penegakan hukum prokes kesehatan yang ini. Jadi kita bukan woro-woro aja turun ke lapangan, kemudian memberikan arahan kepada yang
tempat-tempat wisata itu. Jadi kita itu sebenarnya protokol kesehatan ini sudah sampai ke baik tempat-tempat wisata itu kita sudah menjamai ke sana. Oh, seperti Bukan itu, Pak. iya betul. Ha. Ya. Tapi sempat ada pengalaman nggak Pak dari salah satu pengunjung wisata yang mungkin marah ya, namanya manusia kan punya tensi tinggi juga Pak. Izin Pak. Ya Pak. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari hasil ini, masyarakat Lampung ini sebenarnya cukup peduli karena sudah mengerti akan bahayanya COVID ini. Tidak main-main. Jadi protokol kesehatan itu harus diterapkan dengan adanya pakai masker, cuci tangan, cuci 3M itu demikian. Oh, seperti itu Pak ya, siap. Nah, Pak, jadi terhadap pengelola kami juga, kita selalu mengingatkan pengelola tempat wisata itu. Jadi kita ingatkan, jadi tempat-tempat pengelola wisata itu kita ingatkan apabila ada pelanggar protokol kesehatan agar segera diingatkan pada pengunjung dan tetap memberikan fasilitas dengan penyemprotan kemudian secara berkala demikian ya. Seperti itu Pak ya. Ada standar nggak sih Pak dari kita untuk pengelola wisata ini untuk menerapkan protokol kesehatan di tempat usaha dia di tempat wisata tersebut? Kalau standar secara ini nggak ada, tapi kita itu tadi agar para pengunjung kemudian dan para penjaganya harus disiplin, seperti itu Pak. Protokol kesehatan itu harus ditegakkan. Jadi terkait kayak tempat cuci tangan, terus hand sanitizer, itu udah standar ya Pak, itu wajib ya. Sudah harus disediakan. Iya Pak, siap. Nah Pak, kalau terkait untuk jam operasional sendiri Pak, ada pembatasan nggak sih Pak terhadap tempat wisata dan juga bahkan tempat hiburan malam ya kalau nggak salah Pak? Iya Pak. Betul. Jadi kita juga memperingatkan pada tempat-tempat seperti adanya hiburan malam itu kita batasin. Batasin sampai jam 19 gitu. Iya Pak. Jadi dia tidak bisa membuka sepanjang seperti sebelumnya. Jadi waktunya ada dibatasin. Oh, seperti itu Pak ya. Iya. Mungkin ada sanksi nggak sih Pak terhadap pemilik tempat wisata pengelola ini jika memang pengelola ini ternyata melakukan pelanggaran protokol kesehatan? Seperti contohnya dia masuk itu dibuka semua, jadi pengunjung itu udah melebihi batas, nggak diperhatiin lagi karena mengejar keuntungan Pak. Betul. Jadi setiap pelanggaran, apalagi pelanggaran masalah ini, COVID ini, tentunya ada sanksi yang kita terapkan. Sanksinya yang berupa penutupan sementara tempat itu atau peringatan terhadap pengusaha yang bergerak di bidang itu. Jadi jadi itu sanksi yang kita berikan sekarang ini. Seperti itu Pak, siap. Kalau denda denda sendiri bisa diberlakukan nggak Pak terhadap pelaku usaha Pak jika memang melakukan pelanggaran? Sampai sekarang ini kita belum ada yang didenda. Gitu Pak, siap. Hanya ada sanksi sanksi sosial seperti penutupan sementara begitu. Hanya penutupan sementara aja Pak, jadi Pak ya? Iya. Tapi kalau dari prakteknya penutupan sementara ini bisa ada rentan waktu berapa lama Pak? Izin Pak. Kalau waktunya nanti kita tentukan, misalnya kalau tempat wisata itu pelanggarnya tidak berat, mungkin kekurangan tentunya kita tidak ada batasannya, tidak akan selamanya, hanya bersifat sementara. Iya. Siap. Iya. Nah Pak, ini kan juga pemerintah ini juga telah membatasi masyarakat untuk tidak melakukan kerumunan, bahkan seperti hajatan dan juga pernikahan tuh dibatasin kalau nggak salah 50, nggak boleh lebih dari situ. Betul. Tapi sejauh ini masih ada warga yang melaksanakan kegiatan. Ini tindak tegasnya seperti apa sih Pak terhadap warga yang tetap melakukan kayak acara pernikahan tapi tetap aja gitu dilaksanakan? Betul. Padahal udah ada aturan. Jadi Jadi langkah-langkah yang kita ambil
yaitu melakukan peneguran, kemudian menyuruh untuk menghentikan hajatan kalaupun itu udah mulai melewati target yang kita tentukan, sudah menimbulkan kerumunan. Kemudian selama ini sebenarnya warga kita ini khususnya di Bandar Lampung ini sudah mengerti. Jadi kita nggak susah-susah lagi. Dia orang itu sudah ngerti juga. Iya, Pak. Oh, tapi kalaupun ada kayak semuanya pernikahan, Pak, itu sebelumnya kita udah kan harus ada wajib surat itu ya, Pak ya, apa namanya, surat izin ya kalau nggak salah. Itu kita sudah memantau dulu atau gimana sih, Pak, izinnya, Pak? Jadi gini, kita sudah pantau dulu, kemudian mulai Babin Kaptipmas itu. Babin Kaptipmas ini kan terjun langsung ke masyarakat. Jadi dia yang lebih tahu. Nah, itu sebagai kaki tangan kita di lapangan. Babin Kaptipmas merupakan ini peran utama di Polri ini dalam menyampaikan pada sosialisasi, mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi prokes dalam kegiatan sehari-hari. Karena Babin ini yang terjun langsung ke lapangan. Itu. Jadi Babin ini sebagai garda terdepan ya Pak, Babin Kaptipmas ini. Betul sekali. Betul sekali ya. Ada pembekalan nggak sih Pak untuk Babin Kaptipmas ini Pak, untuk bisa terjun langsung ke masyarakat nih Pak? Ya memang dia sudah kita bekalin dari awal. Jadi Babin itu khususnya di Bandar Lampung ini, jadi dia memegang misalnya satu kelurahan itu. Nah jadi dia sudah tahu situasi di kelurahan itu, jadi dia terjun langsung. Seperti itu. Jadi peran Babin Kaptipmas masih sangat itu ya Pak. Sangat vital banget Pak. Ya. Sangat vital banget ya. Iya, siap Pak. Kita beralih terkait distribusi vaksin Pak. Nah, untuk proses pengawalan oleh jajaran kepolisian di Lampung ini seperti apa sih Pak? Vaksin sendiri Pak, izin Pak. Oke, jadi seperti kita terdahulu. Jadi Polda Lampung itu melaksanakan pengawalan distribusi vaksin ini di wilayah hukum Polda Lampung ini sampai dengan tempat distribusi, tempat pendistribusian. Iya, Pak. Jadi kita kawal kalau memang itu langsung ke desa, mungkin bersama babinsanya atau bersama koramilnya, itu tetap kita kawal sampai ke desa-desa. Iya, siap. Tapi kan masyarakat kan juga ada kekhawatiran nih Pak juga soal vaksin. Ada nggak upaya kita dari Babin Kaptipmas memberi sosialisasi terhadap masyarakat, mengerti atas ini pentingnya vaksin itu seperti ini atau gitu Pak, izin Pak. Baik, ada itu, makanya itu kita melalui Babin Kaptipmas itu agar masyarakat itu tidak terlena. Kami dari kepolisian selalu aktif melaksanakan sosialisasi tentang mematuhi itu kan dapat menerima vaksin. Iya, Pak. Itu jadi kalau memang kita melihat sekarang ini pemberitaan itu banyak yang hoax itu. Nah, kita harus memberikan pengertian kepada masyarakat ya melalui Babin itu. Iya, Pak, siap. Iya. Nah, Pak, tapi dengan adanya vaksin ini Pak, mungkin ada kekhawatiran nggak sih Pak masyarakat jadi terlena Pak? Makanya itu tadi tugas kita itu agar masyarakat tidak terlena. Ada dari kepolisian itu terlalu aktif masyarakat sosialisasi tentang agar tetap mematuhi protokol kesehatan meskipun sudah dilakukan vaksin. Kemudian sosialisasi kami melakukan baik melalui media cetak, elektronik maupun online. Ini sosialisasi kita dalam bentuk pembuatan leaflet, kemudian baliho, banner, kami lakukan itu. Oh, jadi upaya pencegahannya kita lakukan sosialisasi melalui media, melalui pamflet, seperti itu ya Pak ya? Ya, jadi menambah keyakinan masyarakat, ini vaksin ini sangat diperlukan kan gitu. Oh gitu. Pak, izin Pak, kalau dari sisi keamanan sendiri Pak, bagi pihak kepolisian, dampak positif adanya vaksin itu seperti apa sih Pak? Wah, banyak sekali kita dapat dampak positif yang kita dapat. Jadi dapat positif yang kita yang kami yang itu pada saat menjalankan tugas untuk pengamanan ataupun pelayanan, jadi merasa tenang, kita merasa percaya diri gitu. Iya Pak. Kami juga tetap wajib melaksanakan 3M dan 1T, memakai masker, mencuci tangan, itu. Kemudian menjaga jarak, tidak berkerumunan.
dan lancar, serta masyarakat itu juga merasa aman, Iya. nyaman serta menerima pelayanan kita, demikian. Oh, seperti itu Pak ya. Siap. Pak, Iya. kalau boleh tahu sekarang pihak kepolisian sudah dapat vaksin, distribusi vaksin atau belum Pak? Ada, seperti yang kemarin kan sudah kita ada di berapa banyak yang kita divaksin seperti di Bayangkara, di Dinas ini di Dokes itu. Ada. Tapi itu masih nakes ya Pak ya, belum anggota Polri ya? Maksudnya dalam artian anggota yang di lapangan. Ya, itu kita yang dulu kan yang di lapangan itu, karena dia terjun ke lapangan. Iya. Siap. Nah, izin Pak, mungkin apa namanya, ada nggak Pak sanksi seumpamanya, mungkin kan ada juga takut nih Pak, apa namanya anggota Polri sendiri divaksin, mungkin ada sanksi nggak Pak kalau semuanya anggota Polri divaksin nggak mau ternyata? Wah, itu kita harus mau ada sanksinya itu. Kita kan yang termasuk di depan. Jadi kalau dia tidak mau divaksin itu nggak mungkin, harus, karena kita itu sebenarnya kita juga manusia masalahnya. Seperti saya sendiri takut juga kan, tapi dengan adanya vaksin ini yang merasa percaya diri, tapi dia tidak akan meninggalkan protokol kesehatan itu. Oh, seperti itu. Siap Pak. Pak izin Pak, ini terakhir kali Pak untuk menutup pembicaraan kita. Mungkin ada himbauan nggak Pak kepada masyarakat Pak terkait untuk lebih menjaga protokol kesehatan dan juga mau melakukan vaksin Pak? Izin Pak. Ya, itu tadi kita himbaukan melalui ada himbauan secara terbuka dengan elektronik, itu kita himbaukan itu agar masyarakat itu benar, ini benar kan gitu. Iya Pak. Jadi banyak kita tuh kemudian di lapangan melalui Babin, sosialisasi di kelurahan gitu. Jadi sebenarnya tidak ada hambatan kita itu. Oh, seperti itu. Siap. Itu Pak, jadi pesan kepada masyarakat ya Pak ya? Iya. Oke Pak. Baik Pak, ternyata kita juga sudah di penghujung acara juga, Tribuners sekalian semuanya. Ya. Ya. Sebelum dulu untuk dokumen. Siap Pak. Oke Tribuners, itulah kita berbicara panjang lebar dengan Bapak Kompol John Kennedy. Nah, sebelum saya akhiri, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan juga. Kita ketemu pada tindak pekan depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.